Nah, jadi kita buka aja tungkunya. Jadi kurang lebih buat visual itu kayak gini ya. Dan ini bisa cukup membuat kopi kita hangat. Kopi hangat. Mengenget ya. Menghangat, mengenget. Oke, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi di Yata Kelana. Untuk edisi hari ini kita mau sedikit usil ya. Ini ada kotak peluru. Kalau istilah lain itu apa ya? Kotak pindad. Ini yang biasanya buat wadah peluru, dan ini bahannya itu dia cukup lumayan tebel. Nah, ini ada sedikit itu mau eksperimen, mau bikin tungku. Sebenarnya banyak sekali ya mengulas di media ya mengenai tungku dengan bahan dasar kotak pindad. Salah satunya yang aku cuplik itu di channelnya orang Rusia kalau nggak salah ya. Dia pakai kotak ini karena dia tebel. Yang pertama tebel, terus dia size-nya itu ada random bermacam-macam dan harganya cukup relatif murah. Ini harga pasaran online itu di rata-rata di bawah 100 ribuan ya. Ya ada yang 100 ribu lebih lah, tergantung dari ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Oke, lanjut guys. Sorry baterainya habis, gua pindah project dulu. Nah, jadi yang progresnya nanti kita buang bagian sini ya. Bagian sini nanti kita lepas, kita buang, terus nanti bagian lubang bagian sini. Nanti ada cerobong. Terus di sini nanti kita lubangin. Nah, ini ada solasi, ini buat marking lebih enak ya kalau markingnya pakai solasi, terus baru main spidol. Dan ini melingkar sampai bawah, nyamping juga dan samping belakang. Oke, kita lanjut aja ke mode timelapse biar nggak repot, nanti gua jelasin sambil jalan. Oke guys, jadi yang kita kerjakan adalah membuang dari handle aslinya yang nantinya bagian atas ini difungsikan buat titik tumpuan media yang mau kita pakai ya, misal kalau mau masak. Nah, bagian yang handle kita buang nantinya akan tempat buat kita menaruh media buat memasak. Kemudian melubangi untuk pintu inner bahan bakar. Oh ya, untuk marking pelubangan itu saya kasih 1,5 cm ya, jadi melingkar. Kenapa 1,5 cm? Fungsinya buat saat kita memasang pintu, kalau ditutup itu dia bisa rapat ya, jadi asapnya itu dia nggak keluar. Oh iya guys, dan selanjutnya kita motong kaki ya, kaki buat tumpuan dari tungkunya. Jadi tungkunya nanti nggak nempel ke flat ke permukaan tanah, pasti ada jeda kaki. Jumlah kakinya itu ada 4 masing-masing. Untuk pancing itu 9 cm dengan plat tebal kurang lebih sekitar 4 mili. Semakin tebal semakin bagus ya, tapi jangan terlalu tebal juga. Terus selanjutnya adalah kita memotong cerobong. Nah, di sini aku pakai cerobong dari pembahanan sisa ya. Semua total dari bahan yang aku pakai itu sisa semua. Jadi ada rekan juga yang menyupport, alhamdulillah. Untuk ukuran panjang lebarnya itu 5 cm melingkar ya. Nah, sedangkan untuk panjang untuk trial error yang sekarang ini aku pakai itu 28 cm sebanyak 2 potong. Kenapa dibuat 28 cm? Itu nanti saat kita itu teman-teman, saat kita packing itu diperhatikan juga ya. Jadi all item nanti bisa masuk semua, jadi bisa dikemas dengan sedemikian rupa, jadi bisa terbentuk satu kesatuan yang tidak tercerai-berai dalam saat kita packing. Kemudian adalah pelubangan yang bagian atas itu juga disesuaikan juga. Kemudian lanjut ke pemasangan engsel ya, pemasangan engsel, kemudian pemotongan plat pintu. Untuk plat pintunya aku bikin di ukuran 33 cm kali 33,5 cm. Nah, itu udah ada span cukup lumayan untuk tepian. Lanjut ke pemasangan engsel. Sebenarnya itu aku udah beli engsel yang buat kandang ayam ya, tapi ternyata itu setelah tak aplikasikan itu nggak bisa maksimal, kalaupun dipandang itu kurang tebal, jadi aku pakai alternatif engsel pintu rumah ya, tapi pakainya satu aja itu udah cukup dan bahannya cukup meyakinkan sekali, tebal ya.
Lanjut guys, selanjutnya adalah pelubangan kotak pada bagian tepian bawah ya. Jadi dari masing-masing ukuran kita sesuaikan aja sesuai selera, dan kita lubangi dengan bor, kemudian kita fitting menggunakan itu ya, ruping. Kalau pembautan yang paling sederhana itu pakai baut ruping, itu bisa sekali tancap terus dia bisa kenceng ya. Oke guys, jadi buat proses selanjutnya adalah kita membuat sok buat fitting penghubung antara cerobong ke cerobong yang lain ya. Jadi kita bikin aja, ada caranya khusus juga buat bikin agar enggak terlalu ribet saat kita membuat. Yang pasti pada dasarnya kalau besi saat penempelan pasti butuh yang namanya proses welding ya, dan itu wajib harus dilakukan agar penempelan dari tiap sisi sok itu bisa sempurna. Terus ke pemasangan jointing untuk itu ya, sok yang pertama itu aku pakai ukuran tingginya itu 4 sentian ya. Nah untuk tiap sok ke sok itu tepian bisa dikasih 1,5 atau sampai 2 cm agar soknya itu bisa masuk agak lumayan dalam. Semakin dalam semakin bagus. Oke, ini udah sekitar 50% ya. Ini bagian cerobong udah kita welding. Ini yang bagian sini juga udah kita kasih pintu ya, tapi belum ada buat sirkulasi udara, nanti buat ngatur besar kecilnya angin. Dan ini ada kuncinya ya, nanti kita buka kayak gini. Nah kalau udah kebuka kita bisa open, terus kita bisa masukkan bahan bakarnya dari sini. Ini buat cerobongnya, ini tinggal kita bikin shock ya, biar dia bisa ngesok tinggi. Jadi memang pembuatannya itu lumayan telaten juga dan nggak bisa cepet. Nah ini buat lubang kayak gini. Tinggal kita nambah kaki ini ya, kaki penyangga, karena nggak mungkin kalau tungkunya itu dia nempel di tanah ataupun dalam kondisi terdesak harus masuk ke tenda. Jadi harus ada jeda buat besinya nggak nempel di flooring, biar nggak itu yang jadikan hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut guys. Ini akhirnya aku pakai engsel pintu ya, lebih yakin soalnya. Well, untuk jadinya adalah seperti ini. Jadi terlihat itu seperti semacam kayak meja kecil ya, dan ada lubangnya. Jadi ya memang model seperti ini ya. Oke guys, jadi buat proses pembuatannya adalah seperti itu. So untuk pengaplikasian di lapangan nanti akan saya split di kemudian hari. Oke, sekian dulu untuk saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf ya ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih dari saya, Yati Herlana. Mantap.